Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrandi Satriani dengan NIM 2025 03011124 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan materi tentang surat menyurat. Sebelum masuk ke materi inti, saya ingin memberitahu bahwa kegiatan surat menyurat ini memiliki beberapa fakta menarik. Yang pertama, surat itu berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang sah dan alat bukti historis yang tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh komunikasi digital karena sifatnya yang otentik dan memiliki nilai dokumentasi. Nah, yang kedua, ternyata surat menyurat itu memiliki Hari Internasional yang jatuh pada tanggal 9 Oktober. Nah, yang ketiga, walaupun kelihatan kuno, ternyata Gen Z ini menyukai kegiatan surat menyurat karena bisa mencari pengalaman nostalgia, ingin belajar budaya lain, serta mencari sahabat pena dari berbagai belahan dunia. Nah, manusia itu sebagai makhluk sosial itu selalu berkomunikasi dengan orang lain baik secara lisan maupun tertulis. Nah, salah satu bentuk komunikasi tertulis yang paling sering digunakan itu adalah surat. Apa itu surat? Surat adalah sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Informasinya itu bisa berupa pemberitahuan, pernyataan, perintah, permintaan, ataupun laporan. Supaya surat bisa dikatakan efektif, bahasa yang digunakan harus jelas, lugas, dan mudah dipahami oleh siapapun yang membacanya. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi-fungsi surat. Pertama, surat berfungsi sebagai wakil penulis karena bisa membawa pesan secara detail dan jelas tanpa harus bertemu langsung. Nah, ini bisa menghemat waktu dan menghemat biaya juga. Nah, yang kedua, surat bisa menjadi bahan bukti yang punya kekuatan hukum, contohnya seperti kwitansi, tanda terima, ataupun surat perjanjian. Nah, yang ketiga, surat berfungsi sebagai arsip data untuk keperluan organisasi. Dan yang keempat, surat jadi pedoman untuk bertindak karena di dalamnya biasanya sudah tercantum tugas, hak, dan kewajiban seseorang secara jelas. Selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian surat. Bagian pertama adalah kop surat. Kop surat merupakan bagian paling atas dari sebuah surat. Nah, di kop surat ini terdapat logo instansi, nama instansi, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, dan alamat email instansi. Nah, penulisannya ini bisa pada rata kiri, rata tengah, ataupun rata kanan. Biasanya peletakan ini sesuai sama instansinya. Yang kedua, itu ada nomor surat. Nomor surat ini berfungsi untuk memudahkan administrasi persuratan. Contohnya pada kode yang ada di PPT dan tiap bagiannya itu memiliki arti sendiri. Yang pertama, 177, yaitu nomor surat yang keluar. Nah, habis itu dilanjut dengan SK. SK itu kode intern perihal surat. Terus ada 4 itu bulan pembuatan surat dan 2017 itu eh, tahun pembuatan surat. Nah, untuk penulisannya ini tidak dipisah dengan spasi. Yang ketiga itu ada tanggal surat. Nah, tanggal surat ini harus selalu ditulis supaya kita tahu kapan surat itu dibuat. Penulisan tanggal ini bisa ditulis di bagian bawah kop surat atau di atas tanda tangan dan disertai dengan nama kota. Nah, contoh penulisannya yang benar itu Jakarta, 1 Oktober 2019. Untuk nama kota dan nama bulannya itu harus diawali dengan huruf kapital. Nah, kalau contoh yang salah itu seperti Jakarta, Jakartanya itu disingkat, terus ada tanggal 1 bulan 10 9 2019.
Lanjut ke bagian keempat, yaitu lampiran surat. Nah, lampiran surat ini fungsinya memberitahu ada beberapa dokumen lengkap yang menyertai surat. Penulisannya ditulis lengkap lampiran dan diikuti dengan tanda titik dua. Bagian kelima, yaitu ada perihal surat yang isinya menyampaikan inti dari surat tersebut dan penulisannya ditulis dengan kata hal yang diikuti dengan tanda titik dua. Selanjutnya itu ada alamat tujuan. Nah, alamat tujuan ini yang menunjukkan surat ini ditujukan untuk siapa. Dan ternyata alamat tujuan itu tidak diawali dengan kata kepada, karena kata itu fungsinya sebagai penghubung dalam kalimat. Nah, alamat tujuan ini cukup diawali dengan yang terhormat atau YTH saja. Selain itu, kalau penerima itu sudah punya gelar akademis atau jabatan, sebenarnya tidak perlu lagi ditulis dengan Bapak atau Ibu. Karena gelar itu sudah jadi bentuk penghormatan. Nah, satu lagi, kata di tempat itu juga dianggap kurang tepat karena tidak konkret. Jadi, lebih baik langsung disebutkan nama kotanya saja, misalnya di Jakarta. Lanjut, di bagian 7 itu ada salam pembuka. Sebagai tanda hormat, penulis biasanya untuk salam pembuka itu ditulis dengan hormat atau salam sejahtera. Selanjutnya itu ada isi surat. Nah, isi surat ini merupakan bagian yang paling penting karena menentukan tersampaikan atau tidaknya pesan yang dimaksud pengirim. Selanjutnya yaitu ada paragraf dan salam penutup. Nah, bagian ini kalimat penutup biasanya berbunyi, "Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih." Nah, sedangkan salam penutup memakai kata hormat kami, diikuti dengan tanda koma. Selanjutnya yang ke-10 yaitu tanda tangan. Tanda tangan ini berfungsi untuk mengesahkan surat dan orang yang melakukan tanda tangan ini adalah orang yang bertanggung jawab atas isi surat tersebut. Yang terakhir itu ada tembusan. Nah, tembusan ini berfungsi untuk memberitahu bahwa surat yang sama juga dikirim ke pihak lain yang perlu tahu isinya. Selanjutnya kita masuk ke salah satu jenis surat yang sering digunakan yaitu surat lamaran kerja. Nah, surat lamaran kerja ini adalah surat permohonan yang dibuat pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai lowongan yang ditawarkan. Biasanya pencari kerja mendapatkan informasi itu dari media massa, koran, atau website lowongan kerja. Lalu kalau lolos tahap awal, mereka akan dipanggil untuk tes atau wawancara. Nah, isi surat harus menunjukkan kualifikasi diri dan sikap optimis pelamar, ditulis maksimal 1 halaman dengan bahasa yang rapi dan jelas. Selanjutnya, ini adalah contoh lamaran kerja. Nah, ini lengkap ya dengan strukturnya mulai dari tanggal, alamat tujuan, terus salam pembuka, isi yang berisi kualifikasi dan lampiran, hingga penutup dan tanda tangan. Selain surat lamaran kerja, biasanya disertakan juga kurikulum vitae atau CV. CV adalah daftar riwayat hidup yang memuat data pribadi, data pendidikan, pengalaman kerja atau organisasi, dan preferensi diri. Dan CV ini berfungsi sebagai indikator kemampuan dan kualifikasi seseorang di hadapan pemberi kerja. Nah, ini ada 5 bagian penting dalam CV. Yang pertama itu data pribadi. Nah, data pribadi ini cukup berisi yang penting-penting saja seperti nama, tempat, tanggal lahir, alamat, dan kontak. Kalau seperti suku bangsa, agama, atau tinggi berat badan itu sepertinya nggak wajib. Tapi kalau emang berkaitan dengan pekerjaan yang dilamar itu mungkin perlu. Nah, yang kedua itu data pendidikan. Untuk penulisannya biasanya bisa dari yang tertinggi ke terendah atau sebaliknya,
tergantung judul subbagiannya. Nah, yang ketiga itu ada pengalaman bekerja atau berorganisasi. Untuk penulisannya ini disusun berdasarkan urutan kejadiannya. Yang keempat itu ada prevensi, yaitu kelebihan-kelebihan yang dimiliki pelamar. Terus yang kelima itu ada tanda tangan yang berfungsi untuk mengesahkan CV tersebut. Baik, kita masuk kesimpulan. Kesimpulannya ini adalah surat menyurat memiliki struktur baku yang harus diperhatikan agar pesan tersampaikan secara efektif. Nah, pemahaman terhadap bagian-bagian surat, terutama surat lamaran kerja dan CV, sangat penting sebagai bekal masuk dunia kerja. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.